Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Allahu Akbar. Geledek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Gus Iftinan. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki sebuah ide untuk membuat satu set flashcard yang berisikan tentang Kingdom Animalia untuk pembelajaran siswa SMA kelas 10 atau bisa juga untuk kelas 9. Pokoknya di rentang itu, karena rentang itu tuh baru-baru mempelajari klasifikasi makhluk hidup gitulah. Uh, Mungkin langsung aja tonton video selanjutnya, video presentasi saya. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Gus Iftinan dari kelas R6 R7A dengan NPM 202146501120. Pada kesempatan ini saya membuat flashcard yang berisikan Kingdom Animalia. Latar belakangnya, jadi pada sebuah riset menunjukkan di sebuah pondok pesantren itu bahan ajar itu menggunakan LKS, dan juga di sana itu belum terjadi digitalisasi, jadi bahan ajarnya itu terbilang cukup terbatas dan kurang. Kemudian keterbatasan bahan ajar di sekolah pondok pesantren menjadi masalah untuk tercapainya pendidikan secara efektif, karena keberhasilan suatu pembelajaran penting memiliki dukungan sarana dan prasarana yang terkait dengan keberadaan bahan ajar. Kemudian salah satu penelitian juga membuktikan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami taksonomi pada Kingdom Animalia, subfilum vertebrata. Nah, maka dari itu, dengan adanya latar belakang ini, saya mendapatkan ide untuk membuat flashcard yang berisikan untuk memahami konsep taksonomi pada Kingdom Animalia. Penelitian ini kemudian juga ada penelitian yang menggunakan metode ini, Fuzzy, J-means, dan Structural Equation Modeling. Pada hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas SMA di Indonesia mutunya cukup baik, cuma tidak merata untuk di sebagian provinsi. Maka flashcard ini bisa menjadi salah satu upaya untuk melakukan pemerataan pendidikan. Nah, kemudian untuk materinya itu, sebetulnya Kingdom Animalia itu ada banyak. Namun menurut Edward Alport pada tahun 2017 dalam forum Quora, sebetulnya taksonomi dalam penamaan hewan itu berbeda-beda, terus berkembang seiring perkembangan pendidikan dan zaman. Jumlah pastinya itu berbeda-beda dari setiap akademi yang menggunakannya. Namun pada itu rata-rata itu jumlahnya dari 30 sampai 40 film dan subfilum. Namun di Indonesia, kalau pas zaman SMA itu biasanya yang dipelajari itu 9 sampai 11 tergantung gurunya. Nah, yang umum diketahui itu 1, Porifera atau sponge. Kemudian 2, Cnidaria, yaitu ubur-ubur, koral, dan si anemon atau anemon laut. Kemudian 3, Platyhelminthes atau cacing pipih. Kemudian 4, Nematoda atau cacing cacing satu segmen gitu. Kalau nematoda. Kemudian yang keempat ada nematoda atau roundworm. Bukan, yang kelima Annelida atau segmented worm, itu cacing yang bersegmen-segmen. Kemudian yang keenam itu ada mollusca, itu memiliki cangkang atau bagian keras pada tubuhnya, namun sebagian besar tubuhnya lembek. Kemudian yang ketujuh ada Arthropoda, itu salah satu filum yang turunannya banyak lagi, ada serangga atau insek, ada arachnid atau hewan berkaki 8 atau crustacean seperti udang dan kepiting. Kemudian yang kedelapan ada Echinodermata, itu bintang laut dan bulu babi kalau di sini. Kemudian yang terakhir ada Chordata, itu salah satu yang paling besar juga turunannya, karena terdiri atas banyak subfilum lagi.
banyak kelas-kelas lagi dari vertebrata seperti amfibi, reptil, burung, mamalia, dan berbagai macam ikan. Sumbernya itu dari Zenius. Ini salah satu materi biologi kelas 10. Nah, kemudian menurut Ross, Pei, dan Randall, fitur multimedia interaktif sangat berpengaruh dalam memberikan kebutuhan informasi dibandingkan dengan membaca materi cetak seperti buku karena memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kelebihan beban kognitif. Kemudian dalam Musdalifah dan kawan-kawan, menurut Arsyad, flashcard adalah kartu yang berisi gambar, teks, atau simbol yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengarahkan siswa terhadap sesuatu yang berkaitan dengan gambar tersebut. Biasanya flashcard berukuran 8 kali 12 cm, namun bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian menurut Khotimah, flashcard berbentuk kartu bergambar menggunakan foto atau gambar. Pada bagian belakang terdapat keterangan dari gambar yang ada pada flashcard tersebut. Kemudian salah satu penelitian juga dapat disimpulkan bahwa flashcard berpengaruh signifikan untuk meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris siswa sekolah dasar. Nah, maka dari itu kita aplikasikan untuk meningkatkan secara signifikan kemampuan siswa dalam mengenali jenis-jenis dan kelas dan film-film dalam Kingdom Animalia. Konsep media yang saya buat itu membuat flashcard, di depannya ada hewannya seperti flashcard anak SD, namun di sini lebih terperinci lagi. Nanti diberitahu nama nama ilmiahnya dan bahasa Inggrisnya, dan di belakangnya ada klasifikasinya. Jadi tidak cuma gambar seperti flashcard anak SD, karena ini bukan untuk anak SD. Kemudian juga untuk warnanya nanti warna-warni sesuai kalau ini yang saya buat sesuai filmnya dan kelas-kelasnya. Nah, itu juga saya lakukan karena terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa warna memiliki dampak pada memori jangka pendek. Warna dapat meningkatkan kemampuan ingatan mahasiswa. Pada penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa yang terbukti dari data eksperimen yang menunjukkan peningkatan dari pretest ke posttest. Jadi intinya warna itu memiliki dampak pada memori manusia. Nah, kemudian konsepnya itu dari film itu kan, filmnya ada 9 ya tadi. Kemudian pokoknya intinya namun dari film itu ada subfilm lagi yang dibagi. Itu pokoknya dari tiap subfilm atau film itu ada 3 kartu yang dengan hewan berbeda-beda. Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini saya sudah kali ini saya sudah mencetak flashcard saya. Totalnya itu ada sekitar 51 buah kartu. Itu terdiri dari 17 film dan subfilm dalam Kingdom Animalia, dan masing-masingnya itu terdiri dari 3 hewan. Nah, ini bisa dilihat dari ini kartunya. Di depannya itu ada gambarnya itu gambar hewannya, dan di belakangnya itu ada klasifikasinya dari filmnya, kelas, ordo, family, genus, sampai spesies. Kemudian juga di bawahnya ini ada beberapa fun fact mengenai film tersebut atau hewan tersebut, itu berbeda-beda. Kemudian ya bisa dilihat juga ini kan warnanya beda-beda ya. Nah, ini tuh warnanya itu berdasarkan subfilm dan filmnya itu. Kayak misalkan nih, misalkan ini hijau, terus ketemu juga ada cari hijau lagi, ini langsung ketemu. Nih, misalkan ini
3 hijau yang sama. Nah ini maksimalnya ini ada 3 yang sama karena yang saya masukin itu ada 3 hewan yang kelas atau filmnya itu sama. Contohnya ini dalam film Arthropoda, nggak kelihatan. Dalam film Arthropoda ini juga Arthropoda, dan kelasnya juga sama-sama insekta atau serangga berkaki 6. Nah ini bisa dilihat ada 3 serangga berkaki 6 di sini. Yang pertama ada nyamuk atau nyamuk demam berdarah. Itu jadi di atas ini ada nama bahasa Indonesianya, di bawahnya nama Inggrisnya, di bawahnya lagi nama ilmiahnya. Kayak ini nyamuk demam berdarah atau fever mosquito, atau bahasa ilmiahnya adalah Aedes aegypti. Nah ini juga sama pada belalang sembah dan juga sama pada ini lalat hijau. Nah kemudian yang lainnya juga sama. Ini ada 51 dan dengan 17 kelas atau film atau subfilm yang berbeda. Kemudian untuk cara bermainnya, sebenarnya ini kartunya sendiri ini kan menjadi sumber informasi gitu. Kayak nyamuk tuh nama ilmiahnya tuh apa gitu. Terus dia klasifikasinya apa. Ini bisa dilihat dari filmnya, kelasnya, ordo, kemudian family, genus sampai spesiesnya bisa dilihat. Nah ini dari kartunya ini sendiri sebenarnya bisa jadi sumber informasi gitu buat menambah wawasan siswa. Kemudian karena ini bentuknya kartu, bisa juga dijadikan permainan seperti misalnya kartunya dikocok, nah kemudian siswanya ngambil, dapat apa kamu? Wah apa ini? Ikan lamprey Eropa. Nah mungkin dari gurunya siswanya dapat ini, bisa disuruh jelasin apa yang kamu dapat. Terus dijelasin ke depan, saya dapat ini nih ikan lamprey. Iya ikan ini tuh mulutnya serem gini-gini tapi dia ikan. Kemudian dari klasifikasinya itu dia filmnya chordata, kelasnya apa nih, Petromyzontida. Dia itu dulunya masuk ke Pisces juga atau ikan. Nah kemudian ya udah mungkin siswanya bisa menjelaskan mengenai hewan ini, atau mungkin biar seru bisa meragain gimana sih hewan ini geraknya gitu. Ya pokoknya seru-seruan aja lah sambil belajar gitu. Kemudian juga apa lagi ya ya pokoknya ini kartunya ini bisa berbagai macam cara bermainnya, bisa dikembangkan sesuai kebutuhan siswa dan keinginan guru dalam mengajar. Ini kartunya ada 51 buat masing-masing dari gambarnya dan isinya apa aja bisa dilihat di desainnya, sudah saya cantumkan dalam bentuk PDF. Kemudian juga jika ingin melihat bentuk fisiknya bisa calling saya, bisa ketemu kita COD-an. Nah mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Ya dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya ini untuk kartu-kartunya bisa dilihat. Misalkan ini apa ini, cacing tambang, hookworm, nematoda. Cacing ini sangat mengerikan karena bisa menginfeksi paru-paru. Serem sekali. Kemudian ada nih apa ini, kalajengking hutan atau scorpion. Lihat filmnya Arthropoda, subfilmnya Chelicerata, kelasnya Arachnida, ordonya Scorpiones, familinya Scorpionidae,
genusnya Heterometrus dengan spesies Heterometrus longimanus. Tuh baca tuh, dengerin tuh, lihat kalajengking. Ya pokoknya kita dah banyak macam-macam ya. Buat lebih lengkapnya bisa dilihat di PDF-nya atau kita bisa ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.